Selain bentuk halus atau sonkeigo dalam bentuk verba, di dalam bahasa Jepang bentuk halus atau sonkeigo ini bisa juga diterapkan untuk kata benda atau meisi atau nomina, bisa juga keiyoshi atau adjektiva, dan fukushi ya. Fukushi di sini kata keterangan ya. Jadi yang dihaluskan itu bukan kata kerjanya saja, tetapi 3 jenis kata ini pun bisa memiliki bentuk halus. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama, o genki desu ka? Okage-sama de genki desu. Ini adalah bentuk nomina ya, genki desu ka ya. Sebetulnya asalnya itu, tetapi untuk lebih menghormati lawan tutur dia menggunakan o ya untuk ditambahkan dengan meisi atau kata benda. O genki desu ka? Nah, bisangnya ini karena dia menyatakan diri sendiri tidak memakai o lagi ya. Okage-sama de genki desu. Ya, berkat doa Anda, atau ya kalau dalam orang muslimin alhamdulillah, genki desu. Saya sehat. Jadi di sini jawabannya tidak menggunakan o karena untuk diri sendiri. Kalau sang tadi karena untuk orang lain, maka dia menggunakan o untuk menghormati, untuk lebih halus ya. Selanjutnya adalah contoh kalimat untuk bentuk halus pada kata sifat atau adjektiva ya. Contohnya percakapan A-sang dengan B-sang, E-sang B-sang. Iroiro osewa ni narimashita. B-sang menjawab, iie kochira koso. Dozo genki de. E-sang berkata, iroiro osewa ni narimashita. Terima kasih, saya sudah banyak merepotkan. Nah, dan B-sang menjawab, iie kochira koso. Oh, enggak kok, sama-sama. Dozo o genki de. Nah, semoga Anda sehat-sehat saja. Di sini genki juga ditambahkan o di situ untuk lebih memperhalus kata tersebut. Contoh kalimat berikutnya, sumimasen, ima o isogashi desu ka? Maaf, apakah sekarang sibuk ya? Asal katanya isogashi, tetapi dia tambahkan o di depan, o isogashi desu ka? Jadi dengan maksud untuk meninggikan derajat lawan tutur atau menghormati kepada lawan tutur. Iie daijoubu desu ne. Nan desu ka? Ya, nggak apa-apa gitu ya. Daijoubu tidak apa-apa, nan desu ka ada apa gitu ya. Bentuk halus untuk adjektiva dan nomina biasanya menggunakan tambahan o atau go di depan kata tersebut. Nah, untuk adjektiva dan nomina yang memakai o, contohnya untuk adjektiva i seperti isogashi menjadi o isogashi, wakai menjadi o wakai, yasui menjadi o yasui. Jadi ini menunjukkan bentuk halus atau menunjukkan rasa hormat. Nah, selanjutnya untuk adjektiva na misalnya hima o hima, suki o suki, kirai o kirai, genki o genki, jozu o jozu. Dan untuk nomina, tegami surat menjadi o tegami, kuni menjadi o kuni, kodomo atau ko menjadi o kosan, namae o namae, shigoto o shigoto, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang memakai go, contohnya untuk adjektiva na go shinsetsu ya, dari shinsetsu, anshin menjadi go anshin, shimpai go shimpai. Untuk nomina misalnya go kazoku. Jadi tidak semua bisa ditambah dengan go di sini ya, jadi hanya kata-kata tertentu saja. Go kazoku ya, keluarga Anda maksudnya. Go shuseki atau kehadiran ya, go shujin suami Anda atau suami seseorang yang dihormati. Go aisatsu ucapan salam, go iken pendapat ya. Sedangkan untuk adverbia contohnya yukuri menjadi go yukuri, jiu ya bebas atau ya bebas itu menjadi go jiu ni, ishoni sama-sama go ishoni. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh percakapan berikut ini. E-sang dengan B-sang. Ano eiga goran ni narimashita ka? Kowakatta desu ne. Hontou ni kowakutte nakisou ni narimashita. Watashi mo eigakan no naka de sakende shimaimashita. Itsu ikareta desu ka? Kito ikimashita. So desu ka? Jadi di sini E-sang bertanya kepada B-sang tentang film yang mereka maksud. Ini kita sudah tahu ya temanya apa, filmnya apa, karena di sini menggunakan kata ano. Sudah menonton film itu? Ya, sudah. Dan serem banget ya katanya. Hontou ini betul-betul, saya juga saking takut sampai hampir nangis. Nah, saya juga katanya, kata B-sang itu sampai berteriak di dalam
bioskop. Esang bertanya lagi, itsu ikaretan desu ka? Di sini juga menggunakan bentuk halus. Selain tadi pada awal juga menanyakan goran ni narimashita, itu bentuk halus, dan ini itsu ikaretan desu ka? Kapan Anda perginya? Kino ikimashita. Bisang menjawab dengan bentuk biasa. Saya pergi kemarin. Ya. Esang, so desu ka? Kalau tadi kita sudah belajar tentang bentuk ragam halus atau keigo yang menggunakan kosakata yang memang ada pasangannya, ada bentuk biasa, ada bentuk sonkeigo-nya. Nah, sekarang ini adalah bentuk ragam halus, yaitu dengan mengubah bentuk verba ke dalam bentuk rareru, ya. Jadi ini juga merupakan salah satu cara untuk menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang dengan ragam halus atau keigo. Nah, perubahannya seperti apa? Kita lihat contoh-contoh kalimat berikut ini. Sensei wa mainichi shinbun o yomarimasu ka? Mainichi yomimasu yo. Nah, ini adalah pertanyaan gakusei kepada sensei. Gakuseinya menanyakan apakah sensei tiap hari membaca koran, ya. Biasanya kan yomimasu ka, ya, tapi ini yomarimasu ka. Bentuknya berubah menjadi bentuk reru, yomu, yoma, reru, ya. Ini kalau kita kan sudah pernah belajar bentuk rareru yang menyatakan bentuk pasif. Nah, perubahannya sama persis dengan itu, hanya memang ini artinya berbeda, ya. Mungkin nanti ada yang bertanya, kalau begitu apa dong bedanya dengan bentuk pasif? Kita bisa melihat sendiri dari konteks kalimatnya. Itsumo nanji goro neraremasu ka? 12 ji goro ni nemasu. Ini percakapan antara Esang dengan Bisang. Esang sangat menghormati Bisang, ya, sehingga bertanya dengan menggunakan ragam halus neru, ya, seharusnya neru tetapi diubah menjadi bentuk rareru, neru nerareru, ya, artinya masih tetap sama tidur. Jadi kira-kira nanjigoro, ya, kira-kira tidur itu jam berapa, selalu tidur jam berapa? 11 ji goro ni nemas. Kalau yang menjawabnya karena menjawab tentang diri sendiri tidak neraremas lagi, tapi tetap nemas, ya. Tanaka-san wa party ni ikaremasu ka? Sa, tabung ikarenai to omoimasu. Nah, ini percakapan A-sang dengan B-sang atau E-sang dengan B-sang. E-sang menanyakan tentang Tanaka-sang, ya. Ini E-sang dengan B-sang mungkin hanya teman biasa atau teman akrab, tetapi bertanya tentang Tanaka-sang yang mereka semua hormati, sehingga meskipun orangnya tidak ada di situ, karena dia menghormati Tanaka-sang, ia menggunakan bentuk ragam halus yaitu iku diubah menjadi bentuk reru, ikareru menjadi ikarimas, ya. Party ini ikarimas ka, akan pergi ke pesta. Sa, tabung ikareru ikarenai, ikarenai to omoimasu. Jadi ini karena dua-duanya menghormati Tanaka-sang, sehingga Bisang juga menjawabnya dalam bentuk halus juga. Nah, tadi kan saya sudah singgung sedikit apa bedanya dengan bentuk rareru yang menyatakan pasif atau ukemi, ya. Jadi untuk menentukan apakah kalimat itu termasuk bentuk pasif atau bentuk songkei tergantung kepada konteks kalimatnya. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Shachou wa atarashii ie o tateraremashita. Nah, di sini shachou wa atarashii ie o tateraremashita. Secara struktur kalimat ini tidak menyatakan pasif. Kenapa? Karena di sini ada subjeknya, ada objeknya, dan langsung di belakangnya verba, sehingga di sini menyatakan songkei. Jadi shachou atau direktur membangun rumah baru, ya, membangun rumah baru. Nah, sedangkan kalimat berikut ini, kono biru wa hantoshi mae ni tateraremashita. Nah, bangunan ini tateraremashita, di sini ada hantoshi mae ni, setengah tahun yang lalu didirikan, berarti yang ini yang ukemi. Jadi kita melihat, ya, dari segi strukturnya, dari segi konteksnya. Yang harus diperhatikan yaitu verba seperti dekimas, wakarimas, yang menyatakan yang memiliki aktivitasnya rendah, ya, jadi tidak terlalu menunjukkan aktivitas, serta verba yang menyatakan keadaan seperti arimas atau irimas itu perlu,
ini tidak memiliki bentuk sonkeigo ya, tidak memiliki bentuk halus